Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 19 Juni 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menarik inspirasi hidup dari firman Tuhan yang telah kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam perjalanan ketika melintas di jalan Peluit Raya, tiba-tiba ada mobil yang menepi persis di depan saya. Dan saya lihat orang yang dari dalam mobil itu membagikan makanan kepada tunawisma dan pemulung. Para tunawisma dan pemulung ini berlari mengerubuni mobil itu untuk mendapat makanan yang dibagikan. Tetapi jalan jadi macet karena orang-orang yang di jalur kanan malah memperlambat laju kendaraan dan mereka buka kaca sambil bikin video. Yang berbagi aja tidak foto-foto, tidak bikin video. Ini pengguna jalan yang lain malah kepo dan sibuk bikin konten. Kerap juga suka kayak gitu tuh. Kalau ada yang kecelakaan di jalan tol atau dimanapun, yang bikin macet bukan karena kecelakaannya, tetapi karena orang yang kepo, yang suka sibuk malah bikin video dan jadi reporter dadakan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang hanya supaya buat dilihat saja. Artinya apa? Jangan jadikan olah kesalehan kita sebagai proyek untuk kita cari muka, untuk pamer, untuk selfie, cari popularitas biar disanjung, dipuja dan dipuji. Inilah yang dikritik Yesus dengan mengatakan, janganlah kalian seperti orang munafik. Mengapa orang munafik dikritik oleh Yesus? Karena orang macam ini melakukan olah kesalehan
tetapi dengan maksud untuk mendapat pujian dan sanjungan dari orang-orang banyak. Mereka menjadikan olah kesalehan seperti panggung drama untuk mencari popularitas dan tepuk tangan. Yesus mengkritik hal ini dengan sabda, lakukanlah semuanya itu secara tersembunyi, dan Bapamu yang berada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, mengapa segala yang baik itu perlu disembunyikan? Bukankah yang baik itu perlu ditularkan dan disampaikan kepada khalayak? Betul, yang baik memang perlu ditularkan. Namun, maksud kita melakukan segala yang baik itu jangan sampai dengan niat, dengan intensi yang tidak murni, dengan intensi yang tidak tulus, hanya buat showing, hanya buat pamer dan dipuji-puji saja. Semua yang baik yang kita lakukan adalah ungkapan karena kita sungguh telah dikasihi Allah. Kita yang sungguh telah mengalami kasih Allah itu mau berbagi kasih di tengah kehidupan. Maka sebagai ungkapan karena kita dikasihi Tuhan, tentu kita melakukannya ketika mengasihi sesama, berbagi kepada sesama. Tentu melakukannya dengan maksud yang benar, bukan dengan maksud ada udang di balik bakwan. Kita melakukannya karena pengen dipuji, pengen dilihat baik, pengen dicap suci, dan lain-lain. Selamat bermenung dan selalu menaburkan yang baik, tetapi dengan tulus dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.